IKM 3B NIM 2103004. Di sini saya akan membuat video review jurnal yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah bahasa Inggris. Baik, langsung saja ke review jurnalnya. Di sini saya mengambil judul jurnal tentang The Role of Giving It Reminder Application Media to Change in Knowledge, Attitude, Behavior, and It Pattern of Adolescents Age 13 or 15 years old. Jadi berdasarkan syarat dari penulisan kata judul itu terdiri dari 12 sampai 15 kata. Jadi di dalam judul jurnal ini terdiri dari 17 kata. Jadi bisa disimpulkan bahwa judul ini belum sesuai dengan syarat atau ketentuan yang sudah ada. Kemudian nama penulisnya yaitu Kanisa Khairani, Larasitu Ayu, Fitria Melani, Nasif Gifari, Rahmadina Nusrina. Seharusnya dalam penulisan nama penulis itu disertai dengan penomoran, sedangkan di jurnal ini tidak dibuatkan nomor penomoran dari penulis ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ini belum memenuhi syarat. Kemudian emailnya yaitu ditulis di bawah, nama emailnya yaitu akhraini@gmail.com. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang abstrak, yang mana syarat abstrak ini terdiri dari 200 sampai 250 kata. Jadi di jurnal ini jumlah kata abstraknya itu terdiri dari 218 kata, jadi sudah memenuhi syarat yang seharusnya. Jadi yang pertama kita akan membahas background, yaitu adolescence is a period of transition, physical, mental, and emotional change. Adolescents usually experience lifestyle change and eating habits such and excessive eating, skipping meals, using supplement, and adopting diets. Method: this study uses this quasi-experiment method with a pre-test and post-test in intervention and control groups. The number of samples used in this study amount to 84 samples. Kemudian ada result yaitu most of the respondent were male, 61.9% with an average age of 14 years. Based on the analysis carried out, showed that there were no significant change in the knowledge, attitudes, behavior, and eating patterns of adolescents before and after the intervention, but there was a change in diet, the mean score, and knowledge and behavior score increasing. Kemudian conclusion atau kesimpulan, nutrition education with the application of remind me application can increase the knowledge, attitudes, behavior, and diet of adolescents. Balanced nutrition if adolescents are exposed to the media intensely and continuously. Providing the Remind Me application media as media for nutrition education to adolescents still needs to be developed in an effort to perfect the application display content, specification of mobile phones or smartphones, better programming system specification, and safer domain server usage will reduce to being on the application system so that the message delivered and can be achieved. Jadi latar belakangnya itu membahas tentang
Masa remaja merupakan masa transisi perubahan fisik, mental, dan emosional. Remaja biasanya mengalami perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan seperti pola makan berlebihan, melewatkan waktu makan, menggunakan suplemen, dan menerapkan pola makan. Yang kedua, metode. Metode ini menggunakan metode kuesi eksperimen dengan pretest dan post-test pada kelompok intervensi dan kontrol. Kemudian hasilnya berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada pengetahuan sikap, perilaku, dan pola makan remaja sebelum dan sesudah intervensi. Namun terdapat perubahan pola makan rata skor pengetahuan dan pola makan remaja. Skor perilaku meningkat. Kemudian kesimpulannya, edukasi gizi dengan penerapan aplikasi Remind Me dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan pola makan remaja gizi seimbang. Apabila remaja terpapar media secara intens dan terus-menerus, pemberian media aplikasi Remind Me sebagai media edukasi gizi kepada remaja masih perlu dikembangkan dengan upaya penyempurnaan tampilan aplikasi, konten, spesifikasi ponsel atau ponsel pintar, spesifikasi sistem pemrograman yang lebih baik, dan penggunaan server domain yang lebih aman akan mengurangi debugging pada sistem aplikasi, sehingga pesan tersampaikan dan dapat tercapai. Kemudian dalam jurnal ini terdapat keyword atau kata kunci yang mana berdasarkan syarat itu terdiri dari 3-5 kata. Di sini keywordnya sudah memenuhi syarat yaitu 5 kata. Yang mana kata kuncinya yaitu sistem aplikasi pola makan pengetahuan gizi. Selanjutnya introduction atau pendahuluan. Di pendahuluan ini akan membahas tentang masalah apa yang penting dalam penelitian ini, yaitu the growth and physical development experienced by adolescents significantly increase their needs for energy, carbohydrates, fats, protein, vitamin, dan mineral. Jadi masalahnya itu pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dialami remaja secara signifikan meningkatkan kebutuhan energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian di paragraf kedua itu ada alasan kenapa masalah tersebut penting. Yaitu masalah tersebut penting karena berdasarkan bukti bahwa pola makan yang tidak teratur dapat berdampak buruk pada efek metabolik yang akan mempengaruhi status gizi. Sasarannya yaitu dilakukan pada remaja umur 13 sampai 15 tahun. Kemudian metode di sini pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian eksperimen atau metode eksperimen. Kemudian sampelnya diambil pada siswa SMP Al-Hasanah dan SMP Al-Kamal yang berumur 13 sampai 15 tahun. Sedangkan populasinya itu berjumlah 42 orang. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini menggunakan tabel dan narasi. Di tabel pertama berdasarkan syarat pembuatannya, keterangan tabel dibuat di atas tabel dan tabelnya digunakan tabel lepas. Kemudian pada bagian hasil pembahasan ini itu digunakan selanjutnya itu hasil pembahasan. Berdasarkan syarat hasil pembahasan itu dituliskan itu atau
lepas dan keterangannya sudah dibuat di atas tabel tersebut. Kemudian perbandingan dengan penelitian terdahulu, yaitu sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Musayyib 2018 menunjukkan bahwa riset remaja Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Sureng Maros, Kabupaten Maros, yang memiliki pengetahuan dan pola makan yang baik berjumlah 48 subjek atau 35,8%, sedangkan yang memiliki pengetahuan dan pola makan yang baik berjumlah 48 subjek atau 35,8%, sedangkan yang memiliki pengetahuan dan pola makan yang berjumlah 48 subjek atau 35,8%, dan sedangkan yang memiliki pengetahuan dan pola makan yang baik berjumlah 48 subjek atau 35,8%, sedangkan yang memiliki pengetahuan dan pola makan yang baik berjumlah 48 subjek 35,8%. Kemudian berdasarkan narasi, yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kelompok perlakuan, ditemukan bahwa rata-rata skor pengetahuan mengalami peningkatan yang tidak signifikan karena skor pretestnya baik. Berdasarkan tabel 1, pengetahuan respon selama penelitian dapat dikatakan baik. Yang diperoleh dari kelompok kontrol juga dapat dikatakan bahwa kelompok kontrol mempunyai pengetahuan gizi seimbang yang baik. Kemudian tabel kedua juga sudah memenuhi syarat, yang mana keterangan sudah dibuat di atas tabel dan tabelnya sudah dibuat dengan tabel lepas, dan juga sudah dibuatkan perbandingannya dengan penulisan terdahulu, dan juga sudah ada narasinya. Kemudian masuk ke kesimpulan atau conclusion. Kesimpulannya yaitu terdapat perubahan pola makan gizi seimbang sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Tidak terdapat perbedaan skor pengetahuan, sikap, dan perilaku gizi seimbang remaja sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok dan perlakuan dan kelompok kontrol, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh aplikasi media mengingatkan saya terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku gizi seimbang pada remaja usia 13-15 tahun. Kemudian referensinya, yang mana referensi pada jurnal ini menggunakan Harvard atau berdasarkan abjad yang sudah berurutan. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan